I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 16 or more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian kelompok kami yang berjudul Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Wahyu Ramli, yang kedua adalah Muhammad Rasya Abbas, yang ketiga adalah Yusria Bismaya Sira, yang keempat adalah Elsa Safitri, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Aslaman Siddiq. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Elsa Safitri. Halo, saya Elsa Safitri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kajian kami yang mengenai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas merupakan kritik masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang mana penegakan hukum di Indonesia ini dianggap belum merata dan tidak adil. Maksud dari istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini adalah hukum sering berlaku kepada rakyat kecil atau masyarakat biasa, tapi cenderung lemah terhadap orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Contohnya, pelanggaran kecil yang biasanya dilakukan oleh orang miskin akan diberikan hukuman yang tidak setimpal dan hukumannya akan diproses secepat mungkin. Sedangkan orang yang memiliki jabatan atau memiliki kedudukan keuangan, proses hukumnya akan diberikan beda dari yang masyarakat miskin yang tadi. Yang mana hukuman yang diberikan ini pejabat terkadang lebih lambat dan hukumannya lebih ringan. Dan kondisi tersebut bisa terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, serta adanya lemahnya pengawasan, adanya korupsi, dan kekuasaan dalam proses hukum itu. Dan selain itu, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap hukum, sehingga rakyat kecil berada pada posisi yang lebih lemah. Padahal pada Undang-Undang tahun 1945 ayat nomor 27 ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara memiliki hak yang sama. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, kedudukan, ataupun kekayaan. Dan oleh karena itu, istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas ini digunakan sebagai kritik dan pengingat kepada penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, saya Muhammad Wahyu Ramli, dan di sini saya akan menjelaskan penyebab ketimpangan hukum. Jadi yang pertama yaitu akses keadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat kecil. Jadi maksudnya di sini adalah masyarakat dengan ekonomi rendah itu sering kesulitan mendapatkan bantuan hukum, biaya pengacara, atau proses hukum yang adil, sehingga hak mereka itu terasa kurang terlindungi. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh kekuasaan dan uang dalam proses hukum. Ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki jabatan, koneksi, atau kekayaan terkadang lebih mudah memengaruhi proses hukum dibanding masyarakat biasa. Yang ketiga yaitu aturan hukum yang belum tegas dan belum berpihak pada keadilan. Artinya di sini yaitu beberapa peraturan masih memiliki kelemahan atau penerapannya itu tidak konsisten, sehingga keputusan hukum terkadang terasa tidak adil. Dan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Maksudnya yaitu kurangnya pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, atau tindakan tidak adil oleh oknum penegak hukum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Yusria Bismaya Sira, dan saya akan menjelaskan bagian permasalahan.
Nah, pada bagian ini kelompok kami membahas mengenai ketimbangan penegakan hukum di Indonesia yang sering dikenal dengan istilah hukum itu tajam ke bawah, sedangkan cenderung tumpul ke atas. Istilah ini menggambarkan bahwa hukum sering berlaku keras kepada masyarakat kecil, sedangkan cenderung lemah terhadap golongan atas yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekayaan. Permasalahan pertama yang akan saya bahas yaitu adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Dalam kenyataannya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kadang menerapkan standar yang berbeda tergantung dari siapa pelakunya. Sedangkan kepada masyarakat kecil biasanya lebih cepat diproses dan dihukum secara tegas. Sedangkan pelaku kalangan atas sering memperoleh perlakuan yang lebih istimewa. Padahal dalam negara hukum semua masyarakat atau warga negara seharusnya diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial masyarakat tersebut. Terus untuk permasalahan yang kedua yaitu hukum tidak sebanding dengan kesalahan mereka, di mana hukuman yang diberikan sering tidak sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam teori hukum pidana terdapat prinsip yaitu proportionality principle, yang berarti hukum harus sebanding dengan berat atau ringannya suatu kejahatan. Namun dalam praktik saat ini masih terdapat beberapa kasus di mana pelaku kejahatan besar mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sedangkan pelanggaran kecil justru dihukum lebih berat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara maksimal dan merata. Terus untuk permasalahan terakhir yaitu masyarakat kecil lebih mudah dihukum, sedangkan masyarakat kalangan atas justru lebih ringan hukumannya. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat menengah ke bawah yang belum mengetahui atau memahami hukum di negara ini dan tidak memiliki akses bantuan hukum dan juga tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun relasi. Sementara golongan atas memiliki akses yang lebih besar terhadap pengacara, kekuasaan, dan jaringan tertentu yang dapat mempengaruhi proses hukum mereka. Akibatnya muncul rasa ketidakadilan di tengah masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus. Jadi di sini sudah ada perbandingan dua kasus. Yang pertama kasus seorang nenek yang bernama Nenek Mina. Dia mencuri 3 buah kakao yang beratnya itu kurang lebih 3 kg dan seharga Rp16.000. Dia vonis yang diberikan kepada Nenek Mina ini adalah 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, kasus kedua ini dia melakukan korupsi. Perbuatan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun. Bayangkan. Dan vonis yang diberikan kepada dia 6 tahun 6 bulan penjara. Tetapi kemudian diubah menjadi 20 tahun penjara pada tahun 2025. Bagaimana? Adil bukan? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang dampak ketimpangan hukum. Jadi yang pertama itu yang adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Yang dimaksud di sini adalah jika hukum tidak diterapkan secara adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah.
Kedua yaitu ketidakadilan sosial semakin meningkat, yang lemah semakin tertindas. Ketidakadilan hukum yang terus terjadi dapat menimbulkan rasa kecewa dan memperbesar masalah sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu munculnya tindakan main hakim sendiri karena masyarakat merasa hukum tidak adil. Ketimpangan hukum di sini menyebabkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan pihak yang memiliki kekuasaan atau uang. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Rasy Abbas akan menjelaskan solusi dari kajian kami. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum. Jadi pengawasan ini diperlukan agar aparat penegak hukum melakukan tugasnya secara adil, jujur, dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka dalam menangani suatu kasus. Dan yang kedua, transparansi dalam proses peradilan agar masyarakat tahu kebenarannya. Jadi proses hukum harus dilakukan secara terbuka supaya masyarakat tahu perkembangan kasus yang sedang terjadi dan masyarakat dapat menilai apakah ini baik atau tidak. Yang ketiga adalah perbaikan dan penegakan aturan hukum secara tegas dan adil. Jadi hukum harus diterapkan kepada semua orang tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau status sosial mereka, agar hukum itu merata kepada semua masyarakat dan golongan. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan hukum yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi bantuan hukum itu masih terbatas untuk kalangan yang di bawah. Jadi bantuan hukum ini perlu diberikan dengan mudah agar masyarakat, terutama yang kurang mampu itu, tetap bisa memperoleh pengadilan, bantuan hukum dari pemerintah. Mungkin sekian dari saya. Baik, kita sudah sampai pada akhir presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama adalah hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status, kekayaan, atau jabatan. Kedepannya, sistem hukum di Indonesia diharapkan terjadi kepastian hukum di dalamnya, agar ketidakkonsistenan dalam menerapkan vonis atau hukum terhadap suatu kasus tidak lagi memandang tentang dari status sosial pelakunya, tetapi diharapkan kedepannya terjadi kesetaraan di antara setiap atau seluruh masyarakat di Indonesia dalam mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua adalah hanya dengan keadilan sesungguhnya kepercayaan masyarakat dapat kembali dan bangsa ini bisa maju bersama. Jadi di dalam kepastian hukum di Indonesia juga diharapkan adanya transparansi dari setiap adanya kasus yang berjalan, agar di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi lagi kecurigaan atau ada lagi masyarakat yang merasa tidak adil karena melihat hukum yang dijatuhkan, perbedaan hukum yang dijatuhkan kepada kasus kecil ataupun kasus besar. Baik, sampailah kita pada akhir dari presentasi kelompok kami. Harapan kami ke depannya dari kajian ini kami dapat menyebarluaskan lagi kepada masyarakat tentang adanya ketidakpastian hukum yang masih terjadi di sistem hukum di Indonesia, dan kemudian kami berharap ke depannya juga pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dalam kepastian hukum ini. Itulah akhir dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pancasila. Ya kamu. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping me to